Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Meskipun suasana Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan yang biasanya, Ramadan yang telah lalu, tetapi insya Allah dengan niat yang tulus ikhlas, dengan ilmu yang benar, tidak akan mengurangi kualitas, meskipun kuantitasnya secara nasional, regional ataupun internasional berkurang, semaraknya berkurang, kebiarnya dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan karena memang kebijakan pemegang otoritas untuk menanggulangi penyebaran wabah COVID-19. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tidak habis-habis sejarahnya apabila kita cocokkan dengan kehidupan yang sekarang, maka selalu saja sejarah Rasulullah akan menjadi sejarah terbaik untuk kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Jamaah salat tarawih hari pertama, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Ini yang pertama akan kita bahas, yakni puasa Ramadan didasari dengan keimanan. Apa itu iman? Terkait dengan Ramadan ini kita akan melihat sebuah cerita yang pernah dialami oleh seorang ustadz. Beliau belajar di Mesir, usianya masih di bawah 25 tahun. Kemudian diajaklah calon ustadz ini menuju sebuah masjid, di mana masjid tersebut digunakan untuk sholat tarawih satu malamnya 15 juz. 15 juz dalam satu tarawih. Jadi semalam suntuk. Sehingga pelajar ini merasa heran, merasa kaget, meskipun dia adalah seorang hafiz Quran. Tapi ketika mendapatkan pengalaman pertama sholat tarawih semalam suntuk, dimulai ba'da isya sampai menjelang sahur, rencananya besok dia nggak mau datang lagi ke masjid tersebut. Tetapi yang membuat dia terpicu dan terpacu semangatnya adalah manakala ketika beliau sedang tarawih, di sebelahnya itu ada seorang kakek-kakek yang begitu teguh, sholatnya begitu terlihat khusyuk dari awal sampai selesai. Kemudian pemuda pelajar ini bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, apakah kakek mahasiswa Al-Qahirah, bahasa sekarang Kairo, Al-Azhar,
Bukan. Apakah kakek hafiz Quran? Enggak juga. Apakah kakek masih kuat? Ya alhamdulillah masih kuat. Sudah berapa lama kakek terawih di sini? Kalau nggak salah ingat sudah 10 tahun terakhir ini saya terawihnya di sini. Di masjid yang setiap malam menyelesaikan bacaan tarawihnya 15 juz. Pemuda ini kaget. Saya ini umurnya masih 20-an. Hafiz Quran. Saya jauh-jauh dari Indonesia, belajar di Kairo menjadi mahasiswa. Baru punya pengalaman sekali ini dan rencananya saya besok nggak mau kesini lagi. Tapi saya malu melihat kakek ini. Maka saya bertanya kepada kakek tersebut, "Kek, saya itu begini dan rencananya besok nggak mau datang ke sini karena terlalu berat sholat seperti ini bagi saya. Di Indonesia ini paling ya 4 jam selesai, kadang paling lama 1 jam, ini bisa semalam suntuk seperti ini. Saya membuat rencana tidak datang lagi. Tapi ketika saya melihat kakek saya malu. Kira-kira kiat apa yang bisa menjadi penyebab pakai sekuat ini sholat bahkan sampai 10 tahun terakhir ini?" Maka kakek tersebut berkata, "Sesungguhnya wahai anak muda, engkau sholat taraweh itu mengandalkan tenagamu, mengandalkan fisikmu, sehingga kamu letih, bosan, capek, ngantuk. Tetapi aku sholat malam ini di atas iman, maka tenagaku menjadi kuat, semangatku menjadi membara, kekhusyuanku seperti yang kau lihat." Rahasia iman yang dengan iman tersebut dibangun di atasnya adalah ibadah. Seberat apapun ibadah tersebut akan terasa ringan insya Allah. Ini malam pertama kita tarawih menghadapi puasa Ramadan. Puasa itu berat. Ya berat. Coba aja besok jam 10 itu pasti haus. Setelah zuhur lapar. Jam 2 lemes. Tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum, berat. Kalau mengandalkan perut, kalau kita kasihan dengan tenggorokan kita, maka akan menjadi beban. Tetapi karena iman yang ada di dalam dada kita, sehingga haus dan dahaga, sama ya haus dan dahaga ya, lapar dan dahaga yang kita rasakan di atas keimanan akan mendatangkan energi, tetap eksis, tetap online, tetap kencang sinyalnya karena kita lakukan di atas iman. Nah, ini yang harus kita cari masing-masing di dalam diri kita. Apa yang membuat kita kuat melaksanakan ibadah dengan penuh kecintaan? Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban artinya adalah mengharapkan hanya semata-mata keridhaan Allah. Dalam sebuah kisah, sahabat Bilal bin Rabah hanya memiliki 1 canting, 1 mut gandum di rumahnya. Gak ada harta yang lain selain gandum 1 canting tadi. Datanglah Rasulullah SAW melihat harta satu-satunya milik Bilal bin Rabah, kemudian mengatakan, "Bilal,
Ini apa? Itu gandum yang seyogianya hanya cukup untuk masak keluargaku besok ya Rasul. Kamu gak punya yang lain? Tidak ada. Serius? Serius ya Rasul. Ini untuk kapan? Untuk hari ini sudah ada? Sudah ada. Ini untuk besok saja ya Rasul. Kenapa kamu menyimpan harta untuk besok? Kenapa tidak kamu sedekahkan wahai Bilal? Inilah cambuk yang sangat keras ucapan dari Rasulullah SAW bagi orang yang punya stok makanan 1 bulan, setengah bulan. Bilal saja punya stok makanan hanya untuk sehari besok, disarankan untuk mensedekahkan. Ini luar biasa. Ingin mengajarkan kepada Bilal apa itu ihtisaban. Secara manusiawi, secara lahiriah, sahabat Bilal pun terasa berat mendengarkan saran Rasulullah SAW. Tetapi Rasul ingin mengajarkan sesuatu kepada kita umatnya, bukan hanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Bilal terdiam, Rasul faham. Kelihatan dari wajahnya keberatan untuk mengamalkan mensedekahkan satu-satunya harta miliknya. Kemudian Rasulullah menguatkan, Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan apa yang menjadi keraguan yang muncul di dalam hati sahabat Bilal radhiyallahu anhu dengan perkataan beliau yang mulia. Wahai Bilal, apakah kamu ragu terhadap rizki yang telah Allah siapkan untuk kamu besok hari? Kalimat inilah yang oleh kita semuanya tidak boleh ragu. Nah, ini, kalau masih ada keraguan sesok mangan opo, datang dari mana makanan kita, ini belum ihtisaban. Tenang saja, orang beriman itu tenang aja. Ada dina, ada upah. Ono dina, ono upah. Lek gelem obah ya mama. Ini ihtisaban. Nah, puasa Ramadan yang didasari dengan konsep inilah yang akan mendapatkan gelar dari Allah Jalla wa'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini gak gampang puasa itu. Kalau cuma nahan lapar, cuma nahan haus, pedus iso. Kurung aja sehari, gak usah dikasih makan, dikasih minum. Kambing masih bisa hidup. Tetapi puasa Ramadan kita ini bukan hanya semata-mata menahan lapar, menahan dahaga, tetapi bagaimana lapar dan dahaga kita ini didasari dengan iman dan ihtisaban. Ini yang akan bernilai di sisi Allah, akan mendapatkan hadiah ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama yang telah lalu, min dzambi, dari kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk melaksanakan ibadah siang Ramadan pada tahun ini, iman dan ihtisaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.